persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Saya percaya Bapak Ibu yang setia kepada Tuhan, yang mencari wajah Tuhan, saat ini berkat Tuhan sudah melimpah atas Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau lebih lagi berbicara kepada Bapak Ibu Saudara melalui firman-Nya di Menara Doa Online ini. Mari kita siapkan hati, kita tundukkan kepala kita mulai naikkan doa kita. Haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang Maha Kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini ya Tuhan Yesus, kami datang ya Bapa, kami mau tersungkur di bawah kaki-Mu, kami mau tenggelam lebih lagi di dalam hadirat-Mu ya Bapa, lebih dalam, intim di dalam Engkau ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih buat kasih-Mu ya Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Kami percaya Bapa, Engkau menaungi kami, Engkau memberkati kami. Di saat kami menyembah Engkau hadir dan bertahta ya Bapa. Ini saatnya kami beribadah kepada Engkau, menaikkan syukur kami kepada Engkau. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Mari sama-sama kita ulangi dari awal. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat
sebab Tuhan baik. Mari kita ulangi dari awal, katakan dengan sungguh kata. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Lebih dalam lagi, katakan dari awal. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, katakan, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Semuanya sembah. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari semuanya kita naikkan doa kita. Terima kasih ya Tuhan, untuk selama-lamanya kami akan berkata Engkau baik ya Bapa. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Sungguh kami rasakan kasih-Mu ya Tuhan, melimpah atas hidup kami ya Tuhan. Kami mau lebih lagi ya Bapa. Ya Aba, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya ya Tuhan. Biarlah segenap jiwa, segenap hidup kami memuliakan nama-Mu. Nafas kami menceritakan kebesaran-Mu ya Bapa. Biarlah bibir lidah kami menyembah Engkau dengan segenap hati. Mari kita bawa korban syukur kita kepadanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari semuanya lebih sungguh lagi kita sembah. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa
maksudku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Engkau baik selamanya, Bapa. Mari umat Tuhan yang berada di rumah-rumah, yang berada di kantor, yang berada di mana saja, mari kita sembah Dia buat kebaikan-Nya. Kami terpesona kebaikan-Mu, sungguh kami kagum ya Bapa. Sungguh kami heran apa saja perbuatan-Mu. Engkau saja yang layak kami sembah Tuhan. Oh, sungguh ya Tuhan, kami suka di hadirat-Mu Yesus. Kami suka di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Sungguh ya Tuhan, kami suka ya Bapa menyembah Engkau. Kami suka memuliakan nama-Mu Yesus. Kami disenangkan di dalam hadirat-Mu. Kami senang memuji, memuliakan nama-Mu. Allah Kami yang Maha Kudus, yang Maha Mulia. Kami sungguh senang memuliakan, membesarkan nama-Mu. Biarlah bibir lidah kami menyembah
Mari semuanya sembah Dia, katakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari sama-sama dari awal. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Berhadapanku selalu
kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Ini saatnya ya Bapa, kami naikkan syafaat kami buat setiap umat-umat-Mu ya Bapa. Inilah saat yang kami nanti-nantikan ya Tuhan. Kami duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Membawa segenap hati kami, membawa segenap hidup kami ke altar-Mu yang kudus ya Tuhan. Engkau yang melihat setiap jeritan hati kami ya Tuhan. Kerinduan kami ya Tuhan. Melalui di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Melalui menara doa online pada malam hari ini ya Tuhan. Kami mau bersyafaat bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mau naikkan pokok-pokok doa kami bagi Engkau ya Tuhan. Terimalah setiap jeritan doa dari anak-anak-Mu ya Tuhan. Bahkan Engkau telah menyediakan jawaban bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terkhusus pada malam hari ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Kian Kawinda ya Tuhan. Tuhan, hamba-Mu ini meminta ya Tuhan, kesembuhan ya Tuhan terjadi atas hidupnya ya Tuhan. Melalui sakit kepala anak-Mu ini ya Tuhan, batuknya ya Tuhan. Serta Tuhan Kau bukakan ladang pekerjaan yang baru bagi anak-Mu ini ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, semuanya tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Engkau sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan ya Bapa. Tuhan, kami juga bawa Ibu Stella Febe ya Tuhan, yang berdoa bagi Bapak Sony ya Tuhan. Kalau Tuhan telah menjawab doa dari Bapak Sony ya Tuhan, untuk mendapatkan pekerjaan yang baru ya Tuhan. Saat ini hamba-Mu telah menerimanya ya Tuhan. Untuk itu kami minta ya Tuhan, lindungi hamba-Mu ini dalam pekerjaannya ya Tuhan. Berkati setiap kedua tangan anak-Mu ini ya Tuhan Yesus. Apapun yang dia kerjakan ya Tuhan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, begitu banyak doa-doa dari anak-anak-Mu yang belum dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Tetapi Engkau jauh lebih dulu mengetahuinya ya Tuhan. Dan kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Karena kami percaya kami kuat ada di dalam tangan Tuhan. Kami sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah seruan dan doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Bapa, dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan, pengurapan-Mu turun, kuasa-Mu bekerja ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, Kau sendiri ya Tuhan yang melawat, mengurapi, menjamah setiap hati anak-anak. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Satu jamahan-Mu ya Tuhan, kami percaya itu sanggup untuk menyembuhkan sakit penyakit kami. Dan kami percaya oleh bilur Yesus, kami yang sakit telah disembuhkan. Tuhan, satu jamahan-Mu Tuhan akan membukakan pikiran kami untuk bisa mengerti tuntunan-Mu, apa yang harus kami buat. Hari ini Tuhan, beri kami Tuhan firman-Mu, berbicara secara pribadi buat kami. Tuntun kami dan ajar kami Tuhan. Langkah demi langkah hidup kami. Terima kasih. Urapi hamba-Mu tidak menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, sebagai yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali. Ya, baik kita juga yang secara online. Nah, hari ini saya ingin bagikan judul satu khotbah, yaitu apa yang harus kita lakukan ya ketika kita berada di bawah serangan musuh. Saudaraku, ya ada saat-saat atau situasi-situasi, keadaan-keadaan dalam hidup kita ya Tuhan, ya kita tuh tidak tahu apa yang harus kita buat. Kita kayaknya kekurangan hikmat untuk apa yang harus kita buat. Nah, pada saat itulah ya kan saudaraku, kita harus bisa mengambil satu yang namanya tindakan iman. Menguatkan diri kita kepada Tuhan. Saya akan berikan satu kisah, kita akan belajar dari satu kisah ya, yang cukup terkenal di Alkitab saudara. Yaitu kisah daripada Raja Yosafat. Ya, Raja Yosafat ini mendapat ancaman saudaraku, mendapat informasi ya kan. Bahwa ada 3 bangsa besar mengancam ya kan. Merencanakan untuk ya saudaraku, untuk menyerang ya, untuk membinasakan daripada dia dan juga kerajaannya saudaraku. Nah, kita akan belajar sini dalam hidup kita seringkali kita juga menghadapi satu situasi. Ya kan, kita seperti dalam serangan yang bertubi-tubi sehingga kita juga tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Nah, hari ini kita akan belajar saudara satu pokok, satu kebenaran yang sangat penting, sangat krusial ya saudara, untuk daripada kehidupan, daripada kekristenan kita sebagai orang Kristen. Kita akan belajar ini, apa yang dilakukan oleh Yosafat ketika dia tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Saudara, yang pertama adalah Yosafat itu berkumpul dengan keluarga rohaninya untuk mencari Tuhan. 2 Tawarik 20 ayat 4. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saya melihat di sini saudara bahwa Raja Yosafat ya tidak berkumpul dia berkumpul tidak hanya itu dengan para panglima bala tentaranya untuk merancang ya kan satu strategi perang apa untuk menghadapi daripada 3 bangsa besar. Tetapi saudaraku, justru saudaraku Raja Yosafat, dia berkumpul dengan keluarga rohaninya. Ya, suku Yehuda, seluruh orang Yehuda diajak kumpul semua ya untuk mencari Tuhan. Saya ingin bicara ini, nyampaikan pesan ini saudara. Ya, ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, maka langkah yang harus kita buat adalah pertama, saudara harus menguatkan yang namanya iman saudara kepada Tuhan. Kita harus menguatkan iman kita atau diri kita di hadapan Tuhan. Katakan amin. Kenapa? Saudaraku, karena kita butuh mujizat. Kita butuh pertolongan Tuhan. Alkitab katakan tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Jadi saudara, untuk bisa dapatkan iman kita harus kumpul. Tidak cukup jangan sendiri. Ya, kita harus kumpul, kita harus datang ke dalam satu perkumpulan, satu pertemuan ibadah, ya kan, untuk cari Tuhan di gereja. Saya garis bawahi kata di gereja. Nah, pertanyaannya adalah begini.
Kenapa ketika kita tidak tahu apa yang harus kita buat? Ya kan? Kita harus datang berkumpul di gereja. Saudaraku, saat kita datang berkumpul saudara untuk cari Tuhan di gereja. Ya kan? Pada saat itu saya percaya saudara akan mendapatkan yang namanya jamahan Tuhan. Jamahan Tuhan. Katakan amin. Ketika saudara mengalami jamahan Tuhan. Lewat doa, pujian, penyembahan, hadirat Allah. Semua kalau ketika jemaat berkumpul nyanyi rame-rame. Saudaraku, lakukan satu penyembahan yang dalam, deep worship. Dengan hati yang hancur, saudara datang sama Tuhan. Saya percaya hadirat Allah, kuasa Allah akan menjamah hati saudara. Ketika kita mulai menjamah, kita akan dikuatkan. Bukan cuma itu saudaraku yang Yesus. Kenapa saudara kumpul di gereja? Di gereja saudara akan dapatkan yang namanya perkataan firman Tuhan. Satu perkataan firman yang saudara dapatkan. Yang dijelaskan. Ya kan saudara? Oleh Roh Kudus. Itu benar-benar menguatkan daripada diri saudara. Lalu di gereja ini juga kita bisa dapatkan bantuan-bantuan. Doa-doa, peneguhan-peneguhan. Ya kan? Dari keluarga rohani kita. Atau saudara seiman yang lainnya. Nah semuanya ini saudara memberikan kita kelegaan, kekuatan, hikmat dan semangat yang baru. Saudara Kristus, saya ingin menyampaikan, menegaskan kembali tentang satu firman. Saudara, kenapa kok ketika kita tidak tahu apa yang harus kita buat, kita harus datang ke gereja. Ya kan? Kita tahu aku ini adalah anak Tuhan. Aku adalah anggota gereja. Aku tertanam di satu gereja. Ya kan? Aku adalah bagian daripada anggota tubuh Kristus. Ya, aku adalah anggota tubuh Kristus. Aku bagian daripada tubuh Kristus. Apa saudaraku? Nah, Yesus itu saudara berkata dalam Matius 16 ayat 18 sampai 19. Kita akan lihat apa perkataan Tuhan. Tuhan berkata begini, ya kan? Ini satu janji. Saudara, ketika Petrus, ya saudara, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Ya kan? Setiap orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ya kan? Pada saat itulah saudaraku, saudara masuk di dalam satu jemaat. Alkitab katakan begini. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan apa? Jemaatku. Eklesia. Ya, eklesia. Gereja. Saudara. Calling out atau assembly. Saudaraku, nanti saya akan jelaskan. Ya kan? Aku akan mendirikan jemaatku. Dan Allah maut tidak akan menguasainya. Ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kenapa kita harus pergi ke gereja, saudaraku? Saya percaya bukan cuma sekedar dapatkan jamahan, dapatkan firman. Tetapi ada satu, saudaraku, yang lebih daripada itu. Kenapa, saudaraku? Di sini kita bisa mengerti bahwa dari perkataan Yesus bahwa Tuhan tuh menetapkan gereja, ya, sebagai satu lembaga perwakilannya. Saya pakai istilah, saudara, sebagai kedutaan, embassy of God. Itulah gereja, embassy. Saudara, saya bisa bayangkan kata embassy, kata kedutaan. Beberapa di antara saudara pernah masuk ke dalam satu kedutaan. Waktu kita pergi ke luar negeri, kita masuk ke kedutaan Indonesia. Saudara situ. Atau saudara kita bikin paspor, saudara mau minta visa, saudara datang ke satu kedutaan. Saudara tahu apa yang orang anggota-anggota daripada kedutaan, staff, mulai duta besar dan semua ininya. Ya, mereka tuh adalah disebut sebagai delegasi. Delegasi. Ya kan, orang yang diberikan saudara wewenang oleh negaranya, saudara, untuk mewakili negaranya di satu tempat, di satu negara tertentu. Nah, setiap delegasi, saudara tahu, mereka pasti punya misi diplomatik. Jadi Tuhan bilang, aku akan mendirikan eklesia, jemaat, eklesia. Eklesia itu adalah embassy, perwakilan. Aku dirikan, ini lembaga ini. Dikatakan, ya kan, ini. Ya kan? Tujuannya untuk apa? Kita udah tahu saudara, setiap orang yang masuk ke dalam gedung kedutaan, maka negara setempat
orang itu akan memiliki apa saudara? Perlindungan. Setiap anggota daripada kedutaan, dia memiliki kekebalan diplomatik. Semua, kalau misalnya pergi ke satu tempat, kalau saudara anggota daripada kedutaan atau duta besar segala macam, itu barang-barang gak boleh diperiksa. So jalan, lanjut. Saudaraku, itu. Dan apapun, ya kan, tentara apa, gak bisa polisi tangkap dia. Dia paling hanya dibalikin ke negaranya. Jadi Tuhan tuh dirikan gereja. Dia berkata alam maut tidak akan menguasainya. Di situ tujuan gereja itu untuk apa? Melindungi, memelihara. Daripada siapa saudara? Anak-anaknya, orang-orang yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Yang berikutnya saudara bukan cuma dilindungi tetapi juga diperlengkapi. Dengan apa? Kepadamu aku berikan apa? Kunci kerajaan surga. Ini kuasa. Apa yang kamu ikat, ya kan? Itu akan terikat di surga. Yang kita ikat pasti segala yang negatif, yang jahat, kutuk, sakit, segala macam kita ikat. Iblis kita ikat, sesuatu yang tidak baik. Apa yang kamu lepaskan, itu akan terlepas. Yang kita lepaskan adalah berkat, kesehatan, segala yang baik, saudara. Jadi ini ada kuasa. Dahsyat ya saudara ya. Katakan amin. Jadi ada janji Tuhan. Jadi kenapa ketika saudara berbeban berat, saudara ngalami satu serangan, di bawah serangan, saudara ini serangan. Aku tidak bisa atasi dengan kekuatan sendiri. Saudara harus masuk ke gereja, berkumpul datang ke gereja. Ya kan? Itulah tempat yang memang Tuhan desain, Tuhan rancang untuk melindungi kita. Saudara, nah gereja itu adalah tempat orang berkumpul. Tempat kumpulan seorang-orang. Saudara, makanya dalam ditegaskan lagi nih, saudaraku, tentang kunci kerajaan sorga. Apa yang kamu ikat, kunci kerajaan, apa yang kamu ikat akan terikat. Apa yang kamu lepaskan terikat. Kita akan baca Matius 18 ayat 18 sampai 20. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu apa? Ini kunci kerajaan sorga. Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas. Tuhan ulangi lagi perkataannya. Saudara yang pernah dia ucapkan kepada Simon Petrus. Terus ayat 19 baca lagi. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Katakan amin. Ada masa-masa dalam hidup saya suka doa sendiri. Emang saya suka doa sendiri. Tetapi saudaraku, ada satu masa di mana saya harus untuk pokok doa ini, untuk hari ini saya harus berdoa bareng nih. Contohnya seperti kayak kemarin. Oh iya kemarin. Pagi. Saya bilang sama istri, kayaknya hari ini kita doa bareng nih berdua. Karena aku ada pokok doa yang kayaknya harus berdua ini. Saudara ngerti? Assemble. Di situ nanti ada apa? Kunci kerajaan sorga dapatin. Kata namanya saudaraku. Ya kan? Nah betul. Kami doa, hadirat Tuhan kuat. Saya doa. Ya betul. Pagi didoakan. Malamnya itu Tuhan jawab. Saya dapat jawabannya. Katakan amin. Ada masa waktu kita libur nih lebaran. Saya doa sendiri di rumah. Saya hubungin salah satu pekerja. Kamu ada di ini enggak? Ini enggak liburan? Enggak. Bisa ke gereja enggak? Yuk berdoa yuk. Saudara ngerti enggak di sini? Ketika saudara jadi itu pentingnya doa bareng. Katakan amin. Saudara ada di gereja. Nah, penting yang lain lagi saya mau ngomong ini. Kita tuh harus waspadai. Ya, kita harus mewaspadai bahwa iblis itu berusaha untuk menjauhkan diri kita dari keluarga rohani, ya, dari gereja. Justru di saat seharusnya kita kumpul dengan mereka untuk cari Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Katakan amin. Karena Tuhan bilang, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat, itu ada kaitan dengan apa yang aku ikat
akan terikat. Apa yang kamu lepaskan terlepas. Tapi syaratnya 2 atau 3 orang berkumpul. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Sepakat minta sesuatu. Ya, saudara tahu iblis itu berusaha untuk jauhkan, lepaskan kita. Sudah enggak usah terikat dengan satu gereja manapun. Enggak usah. Iblis itu saudara, apalagi ketika kita sedang dalam pergumulan yang berat, kita enggak tahu apa yang harus kita buat. Dan ini berjalan cukup lama. Bisa saudaraku, iblis tuh bicaranya nyaring di pikiran kita. Dia berkata, kamu tuh tidak layak untuk kumpul di gereja. Itu semua orang rohani semua. Ya kan? Kamu tahu gak? Mereka tuh gak peduli lah sama kamu. Mana mau. Nanti ngomongnya enggak tuh. Merhatiinnya mau orang kaya aja. Padahal mungkin gembala saudara sibuknya sama orang miskin. Tapi iblis bicara terus. Udah gak usah kumpul pergi sana. Gak ada gunanya buat kamu. Iblis akan bilang. Cuma gak ada artinya. Saudara, firman Tuhan katakan Ibrani 10:25 apa? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi apa? Marilah kita saling menasehati. Semakin giat melakukannya. Menjelang hari Tuhan yang... Kenapa kok iblis berusaha untuk jauhkan kita? Kalau kita bukan merupakan bagian daripada tubuh Kristus. Padahal kita ini anggota tubuh Kristus. Saudara tahu, saudaraku yang Kristus ya. Ya kan? Kalau saudara datang berkumpul cari Tuhan di gereja. Saudara tuh punya kuasa. Kunci kerajaan sorga. Kalau saudara berkata aku ikat iblis. Dalam nama Yesus. Iblis terikat. Yang percaya katakan amin. Ya kan, aku ikat segala kuasa gelap dalam nama Yesus. Ya kan, yang menyebabkan aku mengalami sakit penyakit. Yang membuat daripada rejeki, segala berkat seperti ada yang menghalangi dalam nama Yesus. Ini kok rumah rasanya, atmosfernya maunya perang terus. Kalau saudara benar-benar, ya kan, mau berkumpul, ya kan, sepakat sehati. Berdoa minta pertolongan Tuhan. Saya punya otoritas. Ini yang iblis gak mau. Kalau saudara berkumpul bersatu punya otoritas. Iblis pasti ditaklukkan. Katakan amin. Nah Yosafat. Ya kan? Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tetapi dia ambil keputusan untuk berkumpul. Untuk menjadi satu kesatuan. Dengan keluarga rohaninya. Untuk apa? Cari Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Jadi ini saya mau katakan nih saudaraku. Sekarang ya setelah era masa pandemi, karena adanya masa pandemi kita disuruh isolasi. Isolasi diri. Lalu juga lahir generasi-generasi Gen Z, generasi milenial. Saudaraku ya kan. Ini juga mereka tuh akhirnya kurang untuk mau berkumpul. Saya melihat ada beberapa jemaat-jemaat Tuhan. Yang sekarang udah mau gereja lagi. Ditanya mana, sekarang mana? Mereka pakai alasan apa saudara? Online pak, online. Saya mau kasih tahu saudara, ini saya ada dapat data informasi begini saudaraku ya. Ada 140 kali penelitian yang melibatkan 308.000 orang ya selama 34 tahun. Dimulai dari tahun 80 sampai tahun 2014. Dibuat satu penelitian ya kan yang penelitiannya untuk mencari saudara, satu kesimpulan. Mereka buat kesimpulan. Dia bilang orang yang melakukan isolasi. Ya kan, isolasi diri atau mengisolasi diri dari hubungan sosial. Ya, orang yang suka menyendiri, gak mau gaul, sendirian. Gak mau ngomong sama siapapun, gak mau campur. Aku gak mau dicampuri, gak mau juga aku mau campur orang. Dia bilang begini, efek buruknya itu setara dengan seorang yang merokok 1 hari 1 bungkus. Jadi hasil penelitiannya gini saudara. Para individu yang memiliki ikatan hubungan sosial. Punya teman, punya komunitas yang kuat. Itu dikatakan begini. Saudara. Harapan hidupnya ya kan itu meningkat 50%. Ketimbang orang yang mengisolasi diri. Yang gak mau punya teman. Pokoknya aku sendiri aja.
Saya mau kasih tahu begini saudaraku ya. Kita bisa punya 5.000 orang pertemanan di Facebook kita. Atau bahkan bisa puluhan ribu, ratusan ribu orang. Ya kan, di Instagram. Atau di YouTube. Ya, di media sosial, secara digital maksud saya. Tetapi saya mau kasih tahu. Kita tetap harus punya teman di dalam dunia nyata. Supaya kita bisa saling bertemu, ngobrol, saling membangun, saling melayani satu dengan yang lainnya. Saudara, setuju katakan amin. Saya mau kasih tahu kalau saudara cuma punya sahabat digital, wah friends, ya kan semua punya sahabat dia follower maksudnya. Ingat loh saudaraku ya. Tapi saudara gak punya sahabat, gak punya teman yang lain. Saya mau beritahu, mereka ini sahabat digital saudara tidak akan pernah muncul ketika saudara sedang dirawat di rumah sakit. Ya, dia gak akan pernah hadir di resepsi pernikahan saudara. Dan dia gak mungkin datang melayat ketika saudara dikuburkan. Gak bisa. Ya enggak. Karena banyak orang, gue gak mau deh. Semakin kita terhubung dengan banyak orang secara digital. Semakin banyak orang-orang secara kita ini kan. Itu semakin sedikit waktu yang kita gunakan untuk berhubungan dengan orang lain. Makanya tidak heran. Kalau di meja makan gitu saudara ya. Kita makan sama temen. Gak ngomong. Sudah gak ada omongan lagi. Mereka sibuk dengan apa? Handphone. Gak terbiasa. Saudara tahu gak dampaknya? Dampaknya itu untuk mental itu. Banyak orang kena mental sekarang. Ya kan sedikit-dikit. Karena mereka tuh seneng ucapin kata-katanya lewat komen-komen di itu. Dan komennya selalu negatif. Saudaraku. Nah ada satu kajian saudaraku ya. Kenapa kok Gen Z, generasi Z. Dan generasi yang lebih tua di atasnya milenial ya. Saudara. Begitu mudah mengalami gangguan mental. Gampang kan kena mental. Dan menurut data, angka bunuh diri di kalangan Gen Z dan milenial itu jauh lebih tinggi dibanding generasi saya lah. Generasi kita sebelumnya. Lalu dicari penyebabnya saudara. Apa sih? Apa penyebabnya? Karena mereka ini generasi yang paling terisolasi. Gak mau gaul, gak mau ketemu orang, gak mau banyak ngomong. Kalau mau ngomong pakai WA aja. Saudaraku, tidak pakai telepon ya, jangan telepon ya. WA aja ya, chat aja ya, itu kan banyak sekarang tuh. Itu beda. Nah, jadi sekarang kenapa kok mereka begitu terisolasi? Karena mereka pikir, mereka tuh cukup berhubungan dengan orang secara digital aja. Mereka gak perlu saling ketemu, saling ngobrol, ya kan? Satu dengan yang lainnya. Saya ingin beritahu kepada saudara, apa yang dikatakan Alkitab di dalam kitab Kejadian, itu diteguhkan kebenarannya oleh para ilmuwan. Coba kita baca Kejadian 2 ayat 18, ini apa kata Alkitab? Kita baca sama-sama. Ini orang terjemahkan untuk cari jodoh. Tapi sebenarnya inilah hakikat kebutuhan bahwa kita manusia diciptakan oleh Allah adalah makhluk sosial, bersosialisasi. Tapi musuh sebenarnya media sosial itu bagus. Bisa untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ya kan saudara, pemberitaan seperti Menara Doa ini. Tetapi enggak bisa yang namanya ibadah online menggantikan ibadah pertemuan. Tidak bisa. Ini harus ibadah yang melengkapi kita. Saudara setuju? Katakan amin. Tidak bisa ini. Saudara, ini harus. Saudara, tidak bisa ini. Hanya untuk melengkapi. Saudara, nah. Apa kata Alkitab saudara? Kejadian 2:18 kita baca. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah ada satu penelitian lagi saudaraku. Katanya saudara ya kan? Yang dilakukan oleh Claire Young dari National Academy Science. Dia teliti hubungan sosial dan hubungan psikologis. Selama 20 tahun, 2 dekade.
Ya kan? Ya kan? Yang dapatin sampel itu 14.000 peserta. Itu 14.000 mereka diinterview, diwawancara, dibuat penelitian. Nah, saudara tahu bahwa hasil daripada penelitian yang menyimpulkan bahwa para individu yang terisolasi secara sosial, yang menyendiri, yang gak mau gaul, gak punya temen, gak ada komunitas, gak bisa ngobrol, gak dengar dan lain sebagainya. Saudara dengar baik, ya kan dia bilang gini, terjadi peningkatan tekanan darah. Atau tekanan darah itu lebih tinggi daripada yang, padahal kan katanya sendiri. Ini data, indeks massa tubuh, maksudnya kegemukan lah, ya kan? Itu lebih tinggi. Itu resiko serangan jantungnya sama penyakit kankernya. Mereka ini saudara yang sendirian itu lebih tinggi. Ya. Lalu katanya lagi pinggang mereka tuh jauh lebih besar daripada mereka yang suka sosialisasi. Ya, saya suka sosial tapi pinggang saya cukup besar ya. Iya kan? Terus mereka tuh punya peradangan akut katanya dibanding orang yang punya hubungan sosial yang luas. Poin yang saya mau sampaikan dari data-data ini adalah gini. Ya, saudara tahu ya. Strategi iblis itu 2. Dia akan coba isolasi kita. Kalau dia gak bisa isolasi kita. Dan kalau kita bisa merasa terisolasi. Aku bukan bagian lagi dia. Aku udah gak diterima lagi sama dia. Karena aku bukan. Mereka udah gak nganggep lagi. Aku bagian. Karena aku gak layak. Aku jahat. Aku bodoh. Aku malu. Isolasi. Gak mau gaul, gak mau ngomong. Kalau toh ketemu. Dia gak mau ngomong apa-apa. Gak mau terhubung sama siapapun. Gak mau nyambung sama siapapun. Itu strategi setan. Setelah dia udah sendiri nanti iblis akan ngomong banyak hal. Ujungnya biasanya orang suka isolasi. Yang saudara adalah orang yang level bunuh dirinya cukup tinggi. Saudara. Yang kedua, strategi iblis yang kedua adalah apa saudaraku? Ya ini saya mau kasih tahu saudara. Dia bukan mengisolasi. Tapi dia jadikan kita, dia buat kita. Jadi orang yang suka menghakimi, suka menuduh, suka mendakwa orang, suka menghakimi orang, suka nilai orang, ngomong kemana-mana. Kita dalam kerumunan, kita ngomongin, sehingga apa saudara? Kita pecah. Semua orang. Saudara bisa lihat, menjadi kecil-kecil. Waspadailah tipu muslihat iblis ini. Karena intinya adalah dia ingin menjauhkan kita dari pertemuan ibadah. Katakan amin. Nah sekarang saya mau beritahu pada saudara. Kenapa kok saudara harus menjadi anggota, ya kan? Daripada gereja, tertanam di satu gereja. Kenapa saudara harus kumpul dan beribadah di gereja? Jadi anggota jemaat. Saudara butuh sesama anggota tubuh Kristus yang lainnya. Dan anggota tubuh Kristus yang lainnya membutuhkan saudara. Katakan amin. Kita perlu saling membangun, saling bekerja sama untuk melaksanakan amanat aku. Nah, saya coba kulik sedikit saudara tentang kata eklesia. Eklesia atau gereja. Saudara, setelah saya lihat di situ ada terjemahannya calling out. Oke, kita sudah tahu itu, ya kan? Kita dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kumpul. Saudara, tetapi ada satu kata yang di hati saya terbuka. Dikatakan assembly. Saudara tahu gak kata assembly itu kan kumpul. Tetapi saudara pernah dengar gak kata assembling? Ini mobil assembling, di-assembling. Artinya apa saudara? Dikumpulkanlah komponen-komponen mobil itu dirakit untuk menjadi sebuah mobil. Itu namanya perakitan. Nah, rupanya saudaraku yang sebelum itu saya mau beritahu saudara. Gereja itu adalah assembly. Jadi kita dikumpulkan untuk dirakit. Untuk menjadi satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Lalu tubuh Kristus berfungsi.
Fungsinya apa saudaraku? Ya kan? Saudara, melaksanakan amanat agung. Yang ngerti katakan amin. Nah, saya kasih contoh. Ya kan? Ya saya kasih contoh. Misalnya kita rasa, aku gak perlu lah. Ya kan? Kita tahu kita orang Kristen, kita sudah dipanggil. Ya kan? Dari gelap kepada terang yang ajaib. Tapi kita tidak mau tergabung dalam satu gereja manapun. Aku bebas. Itu seperti gini saudara. Kalau kita punya salah satu anggota tubuh. Kita ini punya anggota tubuh. Contoh bisa saya pikir ada sesuatu pikir. Si telapak tangan ini merasa bahwa kayaknya aku deh yang paling berjasa. Ya kan? Semua apa-apa di aku nih. Lalu dia mau pisahkan diri. Yang lain tuh gak ada gunanya buat aku. Ini sekarang dipotong saudara telapaknya. Potong. Ya kan? Setelah dipotong taruhlah di freezer. Simpen di freezer yang dingin. Saya mau beritahu saudara ini. Ya. Tubuh yang udah gak ada telapak tangan. Memang luka. Tapi lama-lama dia akan apa? Sembuh. Dia akan pulih. Lalu tubuh dengan kecerdasannya, dia akan menyesuaikan diri dan akan berfungsi sekalipun tanpa telapak tangan. Dia tetap kerja kok. Saya bisa ngerti maksud saya di sini kan. Kita lihat kok ada banyak orang nggak punya tangan lagi malah. Dia tetap hidup kok. Dia tetap bisa. Ada satu hamba Tuhan saudaraku. Saya lupa namanya. Nick Fuji. Dia cuma punya badan saudaraku. Cuma sedikit itu. Tapi dia tetap bisa berfungsi. Dia punya istri, punya anak, punya keluarga. Dia bisa segala macam. Itu tubuh. Sekalipun dia gak punya tangan. Gak punya kaki. Saudaraku. Dan lain sebagainya. Saya ingin beritahu. Ya kan? Jadi tubuh gereja ini tetap fungsi kok. Tetap jalan kok. Dengan atau tanpa kita. Tetapi kitanya. Telapak tangan yang berada di sebuah freezer itu. Tidak pernah sembuh. Tidak pernah bisa berfungsi lagi sebagai telapak tangan. Demikian halnya jika kita melepaskan diri dari tubuh Kristus atau gereja lokal. Tuhan tidak memanggil kita sebagai anggota tubuh Kristus untuk keluar dari tubuh lalu kita disimpan kemana. Aku tidak mau buat apa-apa. Buat gereja, ya gereja terserahlah. Karena aku bukan bagian. Kalau toh aku ke gereja itu cuman datang pergi aja. Udah mau ada kaitan apa-apa. Ada banyak orang Kristen seperti ini. Hati-hati. Tuhan ingin setiap kita berfungsi. Katakan amin. Tuhan panggil kita untuk berkumpul di dalam tubuh Kristus. Eklesia. Ada komponen-komponen yang harus dirakit. Waktu perakitan terjadi. Ada banyak hal yang harus terjadi gesekan. Harus dipoles dan lain sebagainya. Yang dimana kita harus mengalami yang namanya jeritan, kesakitan, kadang sukacita dan lain sebagainya saudaraku. Ya kan? Nah, kembali kepada Yosafat. Saudaraku, apa yang menyebabkan Raja Yosafat, Raja Yehuda ini, saudara, ketika dia diserang oleh 3 bangsa besar, kita tahu ceritanya, bisa luput. Saudaraku, karena mereka kumpul sama-sama, waktu mereka kumpul, doa cari Tuhan. Tiba-tiba saudara, seorang nabi yang bernama Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya. Saudaraku, orang Lewi, ya kan, Bani Asaf, dia dihinggapi oleh Roh Allah di tengah-tengah apa? Jemaat. Di tengah-tengah apa? Ada pesan Tuhan. Ada firman Tuhan, dengar baik saudaraku. Tuhan selalu memberikan firman-Nya, janjinya, perintahnya sebelum dia melakukan mujizatnya. Yang ngerti katakan amin. Dan dia nyampaikan pesannya, firman-Nya ketika kita kumpul bersama-sama. Saudara, dia hadir tengah-tengah kita. Lalu dia berbicara kepada kita. Yang mengerti katakan amin. Ketika Yosafat dapat pesan Tuhan. Dia pegang ini. Dia langsung bersukacita. Dia lalu naikkan nyanyian pujian. Ya kan? Yang dimana sebelum dia sujud nyembah.
Wah, dia sembah Tuhan ketika dia dapat pesan Tuhan. Pesannya apa saudara? Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang berperang, melainkan apa? Allah yang berperang. Tuhan cuma ngomong seperti itu aja, itu lega. Biasanya Tuhan tuh bicara, enggak detail. Kasih dulu gambaran besarnya. Bukan kamu yang perang, gak usah stres. Tapi aku yang berperang. Udah tenang itu. Setelah kita bisa bersujud nyembah, kita bisa bersyukur, bisa berterima kasih. Ini janji, kalau Tuhan yang berperang, pasti kita akan mendapatkan apa? Kemenangan. Katakan amin. Di sini penting. Saudaraku, iman, hidup dalam iman, itu akan hidup dalam kemenangan. Nanti kita akan bahas, saudara. Hidup dalam iman, itu akan hidup dalam kemenangan. Saudara bisa taklukkan satu kota. Saudara taklukkan satu bangsa. Tapi untuk bisa membangun satu kota, membangun satu bangsa, membangun satu jemaat, membangun satu keluarga, membangun hidup kita, membangun bisnis kita. Ya kan, selain kita harus punya iman, tapi kita juga harus punya hikmat Allah. Nanti kita akan bahas sisi hikmat. Saudara, ya kan? Tetapi ada saat-saat dalam hidup kita tidak punya hikmat untuk mengatasi. Kita perlu yang namanya iman. Dan iman itu bisa timbul ketika kita kumpul bersama-sama di gereja. Gereja itulah tempat di mana kuasa Allah akan melindungi saudara. Melindungi saudara. Dan hadiratnya, di dalam hadiratnya itu ada pesan Tuhan. Ada janji Tuhan. Dan janji itu ketika saudara berkata, ya aku percaya dan aku akan lakukan. Maka mujizat akan terjadi. Kemenangan terjadi. Pertolongan Tuhan datang dalam hidup saudara. Ketika saudara tidak tahu apa yang harus saudara lakukan. Saya berikan nasihat. Saudara pergi ke gereja. Datang gereja. Cari pemimpin saudara. Cari gembala saudara. Ya kan, ajak dia berdoa. Stay. Tinggal di gereja itu. Tertanam di gereja itu. Ikutin ibadahnya. Kesempatan-kesempatan untuk masuk dalam hadiratnya. Pada waktu Tuhan akan berbicara pada saudara. Ketika Tuhan berbicara, itulah awal di mana pertolongan Tuhan akan datang buat saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara tidak boleh sendiri. Jangan sendiri, jangan keluar dari anggota tubuh Kristus. Tubuh, ya kan, tanpa salah satu anggota masih bisa. Oke, yang kelihatan, bahkan ginjal, ada seorang, aku cabut ginjal aku dah. Aku berikan kepada seseorang yang butuhan ginjal. Dia masih tetap bisa hidup. Bisa berfungsi. Saudara, tubuh Kristus tetap bisa jalan. Sekalipun kita tidak ada di sana. Tapi kalau saudara ada bersama. Saudara akan mendapatkan banyak keuntungan. Saya bisa dikatakan amin. Ya kan? Sebenarnya kita di satu gereja GBI Musi Palem Indah. Kita naung. Ada banyak cabang-cabang. Saudara, di bawah kita ada satu keluarga lagi di atas kita. Saudara, GBI Gatot Subroto di bawah pembinaan gembala pembina kita Pak Niko. Kita tersisap di dalamnya. Kita nggak mau nyempal, nggak mau aku bisa. Saudara, maka kita kan bisa berbuah lebih banyak. Ada banyak pekerjaan yang nggak perlu kita kerjakan karena sudah dikerjakan. Saudaraku, ada banyak keuntungan. So, kita tinggal di kan. Ketika kita mau, aku enggak lah, aku mau sendiri saja. Oh, capek. Anak-anak milenial, anak-anak Gen Z. Saya mau ngomong ini lagi. Kadang-kadang tuh beberapa tuh nature-nya adalah, ya kan, aku nggak mau lah terusin daripada usaha daripada orang tuaku. Aku mau usaha sendiri. Bagus sebenarnya. Tetapi ya kan, saya percaya, ya kan, orang tuamu berusaha, itu semata untuk apa? Untuk kamu. Untuk itu terusin. Kalau bisa terusin. Yang ngerti katakan amin. Ya kan, ada banyak hal, aku mau sendiri, aku bisa, aku segala macam. Tetapi inilah, coba konsep di dalam tubuh Kristus. Saudara, kita semua saling membutuhkan. Ya kan, di situ memang perlu yang namanya, saudara, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Saya percaya, ya kan,
Aku akan dirikan eklesia. Ya, itu namanya assembly. Aku akan kumpulkan, aku akan rakit untuk menjadi satu. Ya kan, tubuh, ya kan, yang luar biasa. Ya kan, kepada kesempurnaan. Saya berdoa pesan ini memberkati saudara semuanya. Yuk kita akan bangkit berdiri. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini mereka tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Tuhan, kami semua kekurangan hikmat-Mu. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Dan hari ini Kau berikan tuntunan buat setiap kami. Kami punya keluarga rohani. Kami punya rumah. Kami punya tempat berlindung. Eklesia, gereja itu. Tuhan, kami percaya ketika kami tertanam di gereja itu, alam maut tidak akan menguasai. Dan kami diberikan kunci kerajaan Allah. Berikan kami hati kami melekat kepada Tuhan. Dengan kami bisa mau tertanam di gereja. Mengasihi ya Tuhan. Mulai daripada kepemimpinan sampai kepada semua ya Tuhan jemaat yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Aku percaya ya Tuhan, kuasa-Mu sedang bekerja Tuhan anak-Mu ini. Mujizat sedang terjadi Tuhan. Katakan sepatah kata saja. Hamba-Ku akan sembuh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus, saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput kita mempermai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semua.